Puma dan Adidas bukan hanya sebuah merek sepatu olahraga biasa. Dua perusahaan besar ini menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Rudolf Dassler dan Adi Dassler adalah sosok ikonik di balik perseteruan ini. Mereka adalah adik kakak yang disorot oleh dunia saat itu. Entah karena perseteruannya di bidang bisnis atau cara mereka menyajikan ide kepada khalayak ramai. Halo kawan-kawan semua, semoga kalian sehat selalu. Di episode ketiga ini, saya akan menceritakan sebuah cerita unik yang terjadi di dunia olahraga atau mungkin di dunia pemasaran saat itu. Tepatnya di tahun 1970 ketika Piala Dunia diadakan di Meksiko. Cerita menarik ini dibuat dan diperlihatkan oleh Puma dan Pele. Kita semua tahu, Puma adalah salah satu perusahaan sepatu terbesar di dunia saat ini. Rudolf Dassler adalah founder sekaligus sosok ikonik di balik ide dan rancangan produk-produk yang dibuat oleh Puma saat itu. Perseteruan Rudolf dan kakaknya, sang pendiri Adidas yaitu Adi Dassler, membuat kisah perjalanan Puma menjadi sangat dramatis. Di episode ini, saya tidak akan membahas kenapa mereka berseteru. Mungkin lain waktu kita akan bahas kenapa Adidas dan Puma ini menjadi musuh bebuyutan. Padahal kan foundernya adik kakak, tapi ya namanya juga bisnis. Apapun bisa terjadi. Edson Arantes do Nascimento atau yang kita kenal sebagai Pele adalah seorang legenda sepak bola asal Brazil. Siapa yang tidak kenal dengan pesepak bola ini? Selama karirnya, Pele membawa Brazil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, 1958 di Swedia, 1962 di Chili, dan tahun 1970 di Meksiko. Saat itu, Pele seperti dewa bagi masyarakat Brazil. Kiprah dan jam terbangnya di dunia sepak bola menjadikan dia sebagai pemain yang paling berpengaruh hingga saat ini. Sampai dia dijuluki O Rei atau Sang Raja. Perseteruan Adidas dan Puma selalu menjadi sorotan publik. Di tahun 1968, selama Olimpiade musim panas di Mexico City, dengan bantuan petugas bea cukai, Adidas menyita hampir seluruh sepatu kets Puma yang saat itu beredar dan banyak digunakan oleh para atlet lari. Sepatu itu diberi nama Puma Blue Spike, sepatu yang dibuat dengan 68 paku seperti jarum di bagian pansol, yang memberikan pondasi dan kekuatan serta kenyamanan untuk para atlet lari saat itu. Terbukti, atlet Amerika Serikat John Carlos yang menggunakan sepatu Blue Spike menjadi pelari tercepat dengan 19,92 detik di uji coba Olimpiade Amerika Serikat pada musim panas 1968. Rekan senegaranya Vince Matthews mencatat waktu 44,4 detik sebagai pelari tercepat 2 minggu sebelum uji coba Olimpiade Amerika Serikat. Catatan ini masuk ke dalam rekor dunia saat itu. Melihat dan mendengar kabar itu, Adidas geram dan mereka mengajukan banding kepada International Amateur Athletic Federation (IAAF) untuk melarang peredaran sepatu Blue Spike buatan Puma tersebut dengan alasan paku akan merusak trek. Dan akhirnya IAAF melarang sepatu Blue Spike untuk digunakan oleh atlet pada Olimpiade musim panas 1968 di Mexico City. Namun, ada rumor Adidas mencoba meniru sepatu Blue Spike buatan Puma, tapi mereka tidak berhasil. Dan untuk mengulur waktu, Adidas ingin sepatu itu dilarang. Adi Dassler selaku founder Adidas mengirimkan perwakilan untuk mengunjungi IAAF di Belanda. Pria itu dikatakan telah membayar total 75.000 Deutschmark kepada pejabat IAAF agar aturannya diubah. Akhirnya, rekor dunia John Carlos dan Vince Matthews ditiadakan. Berkat kasus tersebut, hingga saat ini sepatu lari tidak boleh memiliki lebih dari 6 paku. Akibat kasus tersebut, Puma dan Adidas kembali memanas. 2 tahun kemudian, tepatnya 1970, Piala Dunia akan diselenggarakan di Mexico City, sebuah perhelatan bergengsi bagi setiap negara yang mengikutinya. Tapi di sisi lain, perhelatan akbar ini menjadi kesempatan untuk beberapa perusahaan di bidang olahraga dalam melebarkan sayap bisnisnya. Salah satu di antaranya Puma dan Adidas. Karena konflik di Olimpiade musim panas Amerika Serikat tahun 1968, Puma dan Adidas akhirnya sepakat untuk berdiskusi tentang gencatan senjata. Untuk menyambut Piala Dunia 1970, mereka membuat sebuah perjanjian damai yang dinamai Pele Pact atau Fakta Pele. Mengingat Pele saat itu menjadi salah satu bintang sepak bola yang sangat terkenal. Ya mungkin kalau hari ini mah seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi lah, atau seperti Neymar atau seperti Mbappe. Fakta Pele adalah sebuah perjanjian yang ikonik di mana salah satu di antara mereka, baik Puma atau Adidas, setuju untuk tidak menandatangani kontrak dengan Pele sebagai brand ambassador atau ikon dalam pemasaran perusahaan mereka selama Piala Dunia berlangsung. Dengan alasan
Mereka akan membuang-buang waktu untuk saling menyatukan dan memberikan penawaran yang tidak sehat, dan itu akan merusak keuangan perusahaan mereka. Perjanjian informal ini disepakati oleh kedua belah pihak. Namun ternyata Pele tidak mengetahui kalau Puma dan Adidas membuat perjanjian ini. Namun, Rudolf Dassler selaku founder Puma sangat tidak kuasa menahan godaan untuk menggunakan Pele sebagai jasa brand ambasadornya. Mengingat Piala Dunia 1970 di Mexico City ini menjadi Piala Dunia yang pertama kalinya disiarkan di televisi seluruh dunia dengan format berwarna, yang sebelumnya Piala Dunia hanya bisa dinikmati di radio saja. Akhirnya, secara diam-diam Rudolf mengirim perwakilan Puma bernama Hans Henningsen untuk bernegosiasi dengan Pele. Keputusan cukup berani diambil oleh Puma, melanggar perjanjian fakta Pele dan bermain dadu dengan api. Dengan penawaran $25.000, dia harus menggunakan sepatu Puma selama bermain di Piala Dunia dan $100.000 untuk 4 tahun ke depan, serta mendapatkan keuntungan dari penjualan sepatu Puma. Akhirnya, sebuah momen dan cerita menarik itu terjadi. Tepatnya di 15 Juni tahun 1970 di Stadion Jalisco Meksiko. Pada saat itu, Brazil menghadapi Peru di perempat final Piala Dunia 1970. Momen yang dinantikan Rudolf dan Henningsen pun terjadi. Ketika Pele memasuki lapangan dan hendak memulai pertandingan, Pele seketika menyuruh wasit untuk memberikannya waktu beberapa menit saja. Tiba-tiba, dia membungkukkan badannya dan mengikat tali sepatunya. Seketika seluruh kamera menyorot ke arah Pele yang sedang mengikat tali sepatunya saat itu. Alemania Federal y Perú llegaban con 4 puntos a ese partido, con 0 Bulgaria y Marruecos, y los dos equipos ya estaban clasificados para cuartos. Solo había que... Ya betul, Pele menggunakan sepatu Puma dan Henningsen membayar Pele hanya untuk mengikat tali sepatu Puma yang dipakainya sebelum pertandingan dimulai. Sepatu yang dipakai Pele kemudian diberi nama Puma King Pele. Kawan-kawan bisa browsing merek sepatu yang digunakan oleh Pele ketika laga lawan Peru di Piala Dunia 1970. Momen Piala Dunia tersebut membuat penjualan Puma naik hingga 300%, menjadi sebuah langkah besar dalam dunia pemasaran olahraga. Puma memberikan pukulan sejarah untuk pesaing yang paling dibencinya yaitu Adidas, serta momen tersebut dianggap sebagai salah satu strategi pemasaran terbaik sepanjang sejarah. Mengingat tahun 1970 media tidak semasif hari ini, tapi cerita tentang momen Puma dan Pele tersebut merubah pemasaran dan industri olahraga hari ini. Apa yang kalian tahu tentang kisah Puma dan Adidas? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih.